Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Ziandani, 1905 156 251. Baiklah, di sini saya akan mengkritik sebuah cerpen yang berjudul Sang Ibu Menunggu Anaknya Pulang. Dalam cerpen yang berjudul Ibu Memintaku Segera Pulang, digambarkan bahwa ada seorang anak laki-laki dari Sumatera yang pulang ke Jogja untuk menemui ibunya. Dalam awal cerita digambarkan suasana sebuah rangkaian kereta di stasiun kota Jogja. Kemudian tokoh utama yaitu Ardi berbincang dengan seorang penjaga warung sambil meminta kopi sebelum pulang ke rumah ibunya. Setelah sampai di rumah ibunya pukul 3:20 dengan penumpang beca, akhirnya Ardi sampai rumahnya dengan bertemu dengan ibunya yang ternyata tidak sakit. Singkat cerita, sang ibu meminta anaknya pulang ada bermaksud untuk menjodohkan anaknya dengan Astuti, seseorang gadis yang sering mengirimkan makanan kepada ibunya. Namun Ardi menolaknya karena belum siap, dan saat Ardi menolak, ibunya hanya berkata untuk jangan mengecewakan ibunya. Dan itu berkata terakhir dari ayahnya sebelum meninggal dunia. Namun ibunya tidak tahu bahwa anaknya ini 10 tahun kuliah di Jakarta bukan untuk menjadi sarjana terbaik, namun semata-mata karena kekurangan biaya. Lalu saat nanti kembali ke Lampung, dia hanya kembali bekerja dan untuk mengetahui apakah kontraknya diperpanjang atau tidak. Ibunya juga tidak tahu bahwa hal yang paling menggembirakan adalah saat menerima surat dari ibunya. Dalam cerpen ini, sang anak kadang-kadang memiliki prasangka buruk kepada kedua orang tuanya, khususnya sang ibu yang menganggap bahwa apa yang dicapai anaknya merupakan bagian dari prestasi mereka. Bayang-bayang kedua orang tuanya selalu mengikut Ardi sehingga dia sempat kehilangan arah. Jujur, Pranato sang baik dalam menceritakan kisah kehidupan yang sering terjadi di masyarakat. Bahasa yang digunakan sangat sederhana, mudah dipahami, namun tajam dan lugas. Ia merupakan sebuah kritik bagi para orang tua yang ingin memaksa anaknya untuk menuruti apa yang dimau dan menganggap apa yang didapatkan anaknya merupakan bagian prestasi yang didapatkan orang tua. Terkadang pandangan orang tua dan pandangan anak berbeda dan tidak tertuju kepada satu arah. Seperti yang diceritakan dalam cerpen ini, di mana dalam benak sang ibu, anaknya kuliah selama 10 tahun dan menjadi sarjana terbaik, padahal sang anak kekurangan biaya. Hal tersebut tidak diketahui sang ibu karena anaknya tidak menceritakannya, karena tidak mau mengecewakan sang ibu. Dalam cerpen ini, para pembaca, khususnya pembaca pemula, akan merasa bingung, terutama di bagian akhir cerpen, karena dalam bagian akhir merupakan curhatan hati sang anak selama ini terhadap orang tuanya. Pesan-pesan dan moral dalam cerpen ini kebanyakan dalam bentuk tersirat dan bukan dalam bentuk konkret. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.